Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, silakan siapa yang memimpin doa, kami persilakan. Ya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu apa? Minggu yang lalu merencanakan, betul, merencanakan budidaya tanaman sayuran. Hari ini agenda kita adalah, ya, seperti yang ada di tampilan LCD, yaitu pembukaan, refleksi awal, kerja kelompok, presentasi, dan yang terakhir, sekarang kita masuk pada pembukaan. Setelah kita melakukan, diawali dengan doa, sekarang kita akan masuk pada resepsi. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, terlebih dulu kita akan berefleksi awal. Ya, di situ ada pertanyaan pematik. Silakan kalian lihat di LCD. Anak-anak, kita masuk pada refleksi awal, di mana di refleksi awal ini ada 2 pertanyaan pematik. Silakan kalian menjawab di kertas kuning yang nanti akan saya berikan ke kalian. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Setelah selesai, silakan nanti kalian tempel. Ya, pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya membuat rencana budidaya tanaman sayuran. Pertanyaan yang kedua, deskripsikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana budidaya tanaman sayuran. Sudah jelas ya? Oke, saya berikan. Ya. Ya. Ya, jangan lupa nama, terutama nama ini sering lupa nih. Itu jawabannya dengan pertanyaan yang ada di LCD. Mencontoh. Ayo. Nggak usah mencontoh, silakan kalian kerjakan sebisanya. Pertanyaan pertama, pentingnya membuat rencana budidaya tanaman sayuran. Kenapa sih kok penting kan gitu? Terus yang kedua, mendeskripsikan. Sudah? Oh ya, silakan. Ya. Ya, ini. Ya, terima kasih. Ayo yang lain. Ya, saya akan pelajari dulu ya hasil dari kalian yang menempelkan ini. Soalnya sudah cukup bagus, ya. Tapi di sini ada teman kalian
Bayu, ya silakan dibaca nih Bayu. Ya, Mas Bayu, silakan. Nih, iya, iya, yang keras. Karena budidaya tanaman sayuran bisa dimanfaatkan dan kita bisa belajar cara budidaya tanaman sayuran. Iya. Terus yang kedua, Alat dan bahan, alat, politek, bahan, bibit, pupuk, tanah, dan air. ya Nana, untuk kegiatan pembelajaran di sini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Silakan. Kita tolong. Silakan berdiri. Ya. Ya. 1. Melalui membaca materi merencanakan budidaya tanaman sayuran. Peserta didik mampu menentukan satu jenis tanaman sayur yang akan dibudidayakan dengan mandiri. Berikutnya nomor 2. Kamu ya? Ya, silakan berdiri. Nomor 2, melalui pengamatan video tentang rencana budidaya tanaman sayur langkah-langkah sukses, peserta didik dapat menganalisis sistem budidaya yang sesuai dengan potensi lokal dengan mandiri. Ya, terima kasih. 3. Nomor 3 bisa? Bisa. Ya, silakan. Melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil unjuk kerja rencana budidaya tanaman sayur dalam LK yang telah dibentuk dengan gotong royong dan bertanggung jawab. Oke, yang 4 kami silakan. Melalui metode demonstrasi budidaya tanaman sayuran dengan media polybag, peserta didik dapat memahami cara budidaya sayuran dengan benar. Oke, ya silakan duduk. Ya anak-anak, kita akan berdiskusi. Di dalam berdiskusi ini kita bentuk kelompok. Kita urutkan dari hitungan 1 sampai 4. Bisa ya? Oke. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Iya, berarti angka 1 membentuk kelompok. Angka 2 yang menyebutkan angka 2 membentuk kelompok yang nomor 2 dan selanjutnya. Paham? Ya, silakan kalian bentuk sekarang. Ya, silakan dibentuk. Judulnya diputar. Nah. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sudah ya? Oke. Saya bentuk kelompoknya. Kelompok 1 tadi, itu kan nomor 1, siapa? Nih, oke. Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Ya. Kelompok 3. Iya, ini. Kelompok 4. Untuk LK-nya langkah-langkahnya kalian mengerjakan yang pertama. Bacalah materi tentang rencana budidaya tanaman sayuran, lalu menentukan atau memilih jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Yang kedua, amati video yang terdapat pada link yang nanti akan saya tampilkan. Lalu setelah itu buatlah rencana budidaya tanaman sayuran dengan melengkapi tabel nomor 1 di LK-nya. Ada tabel nomor 1 yaitu rencana budidaya tanaman sayuran ya. Terus yang kedua, susunlah jadwal aktivitas ya, susunlah jadwal aktivitas atau akulasi waktu atau timeline dengan melengkapi tabel yang kedua
untuk menyelesaikan proyek budidaya tanaman sayuran yang sudah dipilih dalam kelompoknya, ya. Dan yang berikutnya adalah setelah itu setiap kelompok mempresentasikan ke depan dari hasil diskusi dan kelompok lain menanggapi atau mungkin bertanya, ya. Ini setiap kelompok saya kasih waktu 20 menit. Dan yang terakhir setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi. Bisa dilakukan? Ya, silakan. Kalau kurang jelas di LCD sudah ada tampilannya. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah merencanakan dan memilih tanaman, ya, yang akan dibudidayakan. Saya ingin tahu untuk kelompok 1 budidaya apa nanti, tanam apa? Tanaman sawi. Kelompok 2 sawi. Kelompok 3 kangkung. Kelompok 4 ya. Silakan kalian melihat tampilan video sebelum kalian juga mengerjakan LK yang selanjutnya. Ya, saya mohon untuk melihat ya tampilan video, dan untuk yang menggunakan handphone itu bisa menggunakan link yang telah saya share di kelompok kalian atau grup kalian. Bisa ya? Ya, silakan amati video berikut ini. Selamat datang di video pembelajaran kali ini tentang merencanakan budidaya tanaman sayur. Budidaya tanaman sayur adalah kegiatan yang membutuhkan perencanaan matang agar hasil panen yang optimal dapat dicapai. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dalam merencanakan budidaya tanaman sayur agar Anda bisa sukses dalam berkebun. Langkah 1. Menentukan jenis tanaman. Pertama-tama, identifikasi jenis tanaman sayur yang ingin Anda tanam. Pertimbangkan kondisi iklim, musim, dan faktor lainnya yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Menyiapkan media tanam. Setelah menentukan jenis tanaman, langkah berikutnya adalah menyiapkan media tanam yang baik. Pastikan tanah memiliki kualitas yang sesuai, kaya nutrisi, dan memiliki drainase yang baik. Anda juga dapat mempertimbangkan menggunakan pot atau wadah khusus jika berkebun dalam ruangan. Langkah 3. Penyediaan bibit. Peroleh bibit tanaman sayur dari sumber yang terpercaya. Pilih bibit yang sehat dan bebas dari penyakit. Anda dapat membeli bibit atau menyerai sendiri tergantung pada jenis tanaman yang Anda pilih. Dan pemupukan secara teratur dengan pupuk yang sesuai agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup. Jaga kebersihan kebun dari gulma dan hama. Langkah 6. Pemantauan dan tindakan korektif. Selalu pantau perkembangan tanaman secara berkala. Jika Anda melihat tanda-tanda penyakit atau hama, segera ambil tindakan korektif untuk mencegah penyebarannya. Potong bagian tanaman yang terinfeksi untuk menjaga kesehatan tanaman lainnya. Langkah 7. Panen dan pasca panen. Ya. Sudah kalian menyaksikan? Oke. Kenapa kau lesu? Ngantuk? Hah? Oh, ngantuk. Ya, baiklah. Daripada nanti kalian tertidur terus kurang fokus, mari kita bangkit berdiri. Ayo, kita bangkit berdiri dulu. Nah, bangkit berdiri. Nah, kita nyoba menyanyikan lagu, ya. Boleh menggunakan gaya, ya, yaitu karena kita adalah bertanam. Judulnya nanti adalah menanam jago. Hafal kalian ya? Apa bisa ya? Bisa semua ya? Bisa? Yuk. Silakan, kakinya, ayo. Ayo biar gak ngantuk, ayo. Ayo kakinya, terus. Ayo persiapan. Kawan.
Kita ambil, ambil. Tak jemu, ayo, ayo, ayo. Kelompok satu berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan hasil kelompok kami. Sawi adalah tanaman sayuran yang sehat dan bergizi dengan berbagai manfaat bagi tubuh. Yang kedua adalah alat dan bahan yang disiapkan. Bibit sawi, pot atau wadah, penanaman, tanah, pewadahan, air, pupuk, penyiram air, alat penanam. 3. Langkah-langkah kegiatan. Pilih benih yang baik, menyemai benih, menanam tunas sawi di polybag. Penyiangan minggu ketiga, pemanenan minggu keempat, pasca panen minggu keempat. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, dari kelompok yang lain? Berdiri? Iya. Kenapa memilih tanaman sawi? C. Kenapa memilih tanaman sawi? Silakan dijawab. Karena lebih mudah untuk dipanen dan lebih cepat. Agar Lebih cepat dipanen. Lebih mudah dan cepat untuk dipanen. lebih mudah dan cepat untuk dipanen. Kasih aplaus untuk kelompok pertama. Terima kasih dari kelompok 1 dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persiapan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk maju ke depan. Kelompok 3, jos dan jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kelompok Karena penanaman kangkung lebih mudah dan mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Kedua, alat dan bahan yang disiapkan. Bahan, benih kangkung, kompos, pupuk organik, dan pestisida. Alat, gembor, cangkul, koret, dan juga sprayer. Ketiga, langkah-langkah kegiatan. Memilih jenis tanaman terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alat, memilih pupuk dan media tanah. Keempat, persiapan awal. Mempersiapkan alat-alat untuk menanam kangkung dan polybag untuk mengisi tanah dan pupuk. Kelima, penanaman bibit. Masukkan tanah dan juga pupuk ke dalam polybag, lalu masukkan benih kangkung ke dalam polybag dan siram dengan air setiap hari. Ada pertanyaan mengenai budidaya dari kelompok 3. Silakan. Mengapa kok memilih kangkung? Setahu saya, kangkung hidup di air atau di darat? Karena pemanenannya lebih mudah dan cepat. Oh, lebih mudah dan cepat. Ya. Ya. Nah, jadi gini, pemilihannya dia memilih kangkung darat, bukan kangkung air. Yang pertama, pada saat kita panen lebih cepat pemanenannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8. Pemanenan. Saat bunga brokoli sudah padat, maka bunga brokoli sudah bisa dipanen. Caranya dengan memotong pangkal bunga dan menyisakan 6 hingga 7 helai daun. Waktu panen yang tepat yaitu di pagi hari atau di sore hari. Ya, dari kelompok 4 dia nanti mencoba untuk menanam tanaman brokoli. Silakan dari yang lain, ada yang menanggapi atau bertanyaan untuk yang bagian brokoli? Oh ya, silakan berdiri. Oh, jawab yuk. Mengapa memilih sayuran brokoli? Kenapa memilih sayuran brokoli? Karena disukai oleh masyarakat Tambarrejo dan mudah dirawat.
Yang pertama, disukai masyarakat yang ada di Tambah Rejo. Yang kedua, mudah dalam perawatannya. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, setelah kalian presentasi maju ke depan satu persatu sampai 4 kelompok, di sini Pak Yudi akan memberi penguatan untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari yang kalian lakukan di depan. Terus kita tambahin lagi dari serintil. Ukurannya berapa tadi? 1. Berikutnya adalah sekam. Berapa sekam? Ukurannya? 1 juga ya. Ya. Setelah ini sudah tercampur rata, kita masukkan dalam polybag. Usahakan menata polybag adalah seperti ini, duduk. Ya. Terus yang kedua, polybag ini sudah ada lubangnya. Jadi lubang itu tujuannya apa sih? Untuk kelancaran air tidak terlalu jenuh pada di dalam tanah. Ya. Jadi tujuannya ada lubang ini biar air tidak diam, ya, tapi bisa langsung mengalir turun. Nah, jadi seperti ini. Kita rapikan dengan jalan kita turunkan ke bawah. Setelah itu kita siapkan tanamannya. Ya, kalau kita menggunakan tanah seperti ini atau menggunakan polybag atau diplastiki, itu ciri-cirinya adalah perakarannya sempurna, kelihatan. Taruh di posisi paling tengah. Tujuannya apa sih? Ini adalah nanti untuk membuat kita nama. Kita masuk pada refleksi di akhir kegiatan kita hari ini. Jadi isi dari refleksi itu adalah kalian menulis seperti tadi. Kalau tadi adalah awal, ini adalah yang akhir, ya. Silakan. Yaitu yang pertama, menceritakan pengalaman kalian. Ini saya bagikan dulu. Menceritakan pengalaman kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa namanya, setelah itu nanti segera kita tempel di depan. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran di budidaya tanaman sayuran yang sudah kalian pilih? Ya. Karin, ya. Jangan lupa namanya ya. Yang nomor 3, hal baru yang kamu ketahui setelah pembelajaran hari ini. Jadi hal baru apa saja yang kamu temukan di pembelajaran hari ini? Yang nomor 4,
tindakan apa yang kalian lakukan setelah pembelajaran tentang rencana budidaya tanaman sayuran? Silakan nanti kalian kumpulkan seperti dari refleksi awal, berarti sebelah ini adalah refleksi akhir. Selesai langsung dikumpulkan ya. Pengalaman saya saat mengikuti pembelajaran hari ini adalah mendapat hal baru tentang budidaya tanaman sayuran. 2. Perasaan saya selama pembelajaran tentang rencana budidaya tanaman sayuran hari ini sangat senang. 3. Hal baru yang saya dapat adalah cara menanam sayuran yang benar. 4. Tindakan yang akan saya lakukan setelah mendapat tentang rencana budidaya tanaman sayuran hari ini adalah akan mempraktikkan ketika di rumah. Dari teman-temanmu telah membacakan dan menulis dan menempel sangat bagus sekali. Semoga nanti betul-betul dipraktekkan di rumah, bukan cuma sekadar ini adalah mencari nilai. Ya, harapan saya kalian lebih bersemangat. Ya anak-anak, pertemuannya berikutnya yaitu yang pertama adalah apa? Mempersiapkan praktik budidaya tanaman sayuran yang telah kalian pilih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, yang kedua mempersiapkan alat dan bahan budidaya tanaman sayuran. Jadi yang pertama itu adalah tanaman yang sudah kamu pilih. Yang berikutnya yang kedua adalah apa? Peralatan atau alat dan bahannya untuk penanaman sayuran tanaman apa? Yang sudah kamu pilih. Jadi harapan di sini harapan saya adalah kalian pada pembelajaran yang akan datang sudah siap. Tidak ada istilahnya tidak siap. Apakah alatnya dan bahannya? Ya. Untuk alatnya ya dan bahannya ya tadi Pak Yudi sudah mengutarakan satu persatu. Kalian bisa menggunakan cetok, ya, istilahnya adalah cetok, ataupun kalau tidak ada kita bisa membuat sendiri dari bambu ya. Terus adalah pisau untuk memecah dari polybag kecil yang dari plastik tadi, dari pembibitan. Berikutnya atau bisa menggunakan gunting. Dan untuk polybag itu sekolah sudah menyiapkan polybag yang nanti kalian bisa langsung gunakan. Ya, pupuk dan yang lainnya juga sekolah sudah menyiapkan. Mungkin ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan yang belum jelas atau penjelasan Pak Yudi yang kurang sempurna? Silakan. Tidak ada? Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini. Sebelumnya dipimpin doa dari salah satu temanmu, kami persilakan. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam. Semoga kalian apa yang Pak Yudi ajarkan kalian bisa untuk mentekan di rumah dan memberi informasi pada keluarga yang ada di rumah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke.